Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bagaimana bisa seseorang yang rajin sholat tahajud selama 20 tahun, namun kelak justru masuk neraka? Apakah amal ibadahnya sia-sia? Apakah Allah tidak adil? Atau ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan manusia, namun tidak luput dari penglihatan Allah? Hari ini, mari kita bahas kisah yang bukan hanya sekedar renungan, tapi juga peringatan bagi jiwa-jiwa yang merasa aman dengan amal, namun lupa pada niat dan hati yang sesungguhnya. Di sebuah desa yang tenang, tinggallah seorang laki-laki yang dikenal dengan ibadahnya. Ia bangun setiap malam tanpa pernah putus selama 20 tahun. Saat orang-orang terlelap dalam tidur, ia justru bermunajat kepada Rabb-Nya. Tangisnya sering terdengar lirih dari balik dinding rumah. Orang-orang memujinya. Ia dijuluki sebagai ahli ibadah, panutan kampung, bahkan disebut wali kecil. Namun sayang seribu sayang, pujian manusia itu ternyata merasuk ke dalam jiwanya. Tahajudnya tetap ia lakukan, tetapi dalam hati kecilnya mulai tumbuh rasa ingin dipuji. Ketika berjalan ke masjid, ia merasa berbeda dari yang lain. Ketika menundukkan kepala dalam sujud, sesekali ia mengintip siapa saja yang memperhatikannya. Ia bahkan merasa lebih suci dari yang lain. Hatinya mulai bergeser dari ikhlas karena Allah menjadi bangga karena dinilai orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal sebesar apapun, jika niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan ternilai di sisinya. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat agung. Ia adalah kebiasaan orang-orang soleh. Namun, jika tahajud itu dilakukan karena ingin dipuji manusia, maka itu bukan ibadah, melainkan riya, yang termasuk syirik kecil. Dan syirik sekecil apapun bisa menghapus amal ibadah seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Jangan pernah merasa aman hanya karena banyak amal, sebab amal bukanlah tiket otomatis menuju surga. Diriwayatkan dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bukan kuantitas amal yang menjadi penentu utama, tetapi rahmat Allah lah yang menjadi kunci surga. Dan rahmat itu tidak turun pada hati yang sombong, hati yang riya, dan hati yang berpenyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid
orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran, serta orang yang dermawan. Hadis riwayat Muslim. Namun, ketiganya justru dilempar ke dalam neraka, karena mereka beramal bukan karena Allah. Yang satu berjihad agar disebut pahlawan, yang satu belajar membaca Al-Quran agar disebut ulama, dan yang satu bersedekah agar dipuji sebagai dermawan. Mereka telah mendapatkan pujian manusia di dunia, dan di akhirat tidak ada lagi balasan dari Allah. Maka bayangkan, jika seseorang sholat tahajud selama 20 tahun, tapi hatinya penuh dengan kesombongan, atau ibadahnya hanya agar terlihat soleh di mata manusia, bukankah nasibnya bisa jadi sama? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini bukan untuk membuat kita takut beribadah, tapi agar kita terus memurnikan niat dan menjaga hati. Tahajudlah setiap malam, tetapi dengan hati yang tunduk. Jangan merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita sholat lebih banyak. Jangan bangga dengan ibadah, tapi khawatirlah kalau Allah tidak menerimanya. Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya ada seruan dari langit yang berkata, semua manusia akan masuk surga kecuali satu orang, maka aku khawatir aku adalah orang itu. Begitulah hati orang-orang soleh. Mereka terus merasa belum cukup, bukan karena mereka ragu akan rahmat Allah, tapi karena mereka takut akan cacatnya niat dan amal. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati kami. Jika selama ini kami beribadah karena ingin dipuji, maka ampunilah kami. Jika selama ini kami merasa bangga dengan amal, maka bersihkanlah hati kami. Berikan kepada kami keikhlasan yang sejati, dan terimalah ibadah kami yang sedikit ini sebagai amal yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami dari riya, ujub, dan kesombongan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, penuh keimanan dan ketundukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.